Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-18 dari Al-Kitabu Al-Asasi. Pelajaran kali ini judulnya adalah Al-Muraja'ah atau Muraja'ah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsamin 'ashar. Ad-darsu ats-tsamin 'ashar. Muraja'atun. Muraja'ah artinya adalah review atau pengulangan. Jadi mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari pada waktu-waktu terdahulu. At-tadribul awal, latihan yang pertama, ini kita lewatkan. Karena ini latihan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim. Mencari atau mendengarkan huruf. Ya. Kita lanjutkan ke pelajaran atau latihan yang kedua juga. Latihan yang kedua ini kita lewatkan karena huruf alif, waw, dan ya di sini telah kita ketahui bersama. Kita lanjut ke pelajaran yang ketiga atau latihan yang ketiga, tadribu ats-tsalits, latihan yang ketiga. Di sini langsung masuk ke latihan karena ini adalah evaluasi. Tidak ada di sini, tidak ada pelajaran baru karena di sini evaluasi atau mengulang pelajaran yang lama. Iqra artinya adalah bacalah. Iqra artinya bacalah. Di sini ada sin dan ada huruf shad. Ada sin dan shad. Sara dan sara. Sara dan sara. Nah ini berbeda. Jadi sara artinya berjalan, sara artinya menjadi. Jadi oleh karena itu harus dibedakan antara huruf sin dengan huruf shad. Kemudian latihan yang berikutnya tentang huruf sin dan shad juga ini kita lewatkan karena huruf sin dengan shad jelas bagi kita insyaallah. Kita masuk ke latihan yang kelima. At-tadribul khamis, latihan yang kelima. Adkhil al 'ala al-kalimati thumma qra. Adkhil al 'ala al-kalimati thumma qra. Adkhil al artinya masukkanlah al ke dalam. Adkhil artinya masukkanlah al, alif lam, 'ala kepada al-kalimah kata. Thumma kemudian iqra, bacalah. Adkhil al 'ala al-kalimati thumma qra. Masukkanlah al ke dalam kalimat atau dalam kata, kemudian bacalah. Di sini kita lihat, kalau kita perhatikan, hujratun, maka kita masukkan al jadi al-hujratu. Ini sudah dipelajari kemarin. Ini namanya huruf qamariyah. Ada huruf qamariyah, ada huruf syamsiyah. Huruf qamariyah dihafalkan. Huruf syamsiyah dihafalkan, harusnya dihafalkan. Tapi kita bisa melihatnya kalau biasa kita mengaji, membaca Al-Quran, insya Allah kita sudah bisa membedakan mana huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Qamariyah, seperti kita masukkan alif lam ke dalam kata qamar. Qamar, kalau ada alif lam kita baca al, alnya dibaca al-qamaru, al-qamaru. Kalau syamsiyah, shinnya tidak dibaca. Bukan al-syamsu, tapi asy-syamsu. Asy-syamsu. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Asy-syamsu langsung masuk ke shin. Tapi tulisan ada alif lam. Sama seperti ini. Shin asy-syahru. Lihat, alif lamnya tidak terbaca walaupun ada. Di sini ada alif lam. Kita melihat di sini ada alif lam. Ini alif lamnya. Tapi tidak terbaca lamnya. Asy-syahru. Kalau yang tadi, yang di sini terbaca lamnya. Al-hujratu. Kalau di sini tidak terbaca asy-syahru. Nah, ini bedanya antara dua hal ini. Nah, ini di sini kalau kita masukkan hadiqatun, jadi hujratun artinya apa? Artinya ruangan, ya. Hujratun ruangan. Hadiqatun artinya kita artikan kemudian masukkan al. Artinya adalah taman. Nah, kita baca pakai al-hadiqatu. Al-hadiqatu dibaca alif lam. Kemudian masjidun artinya masjid. Kalau ditambah alif lam, al-masjidu. Karena mim, huruf mim termasuk huruf qamariyah. Kalau huruf qamariyah apa artinya? Huruf qamariyah dibacanya seperti al-qamar. Dibacanya seperti al-qamar. Alnya dibaca. Al-hadiqah, al-masjid. Kemudian maktabun. Al-maktabu. Al-maktabu. Artinya adalah
artinya adalah meja atau kantor. Santum. Kemudian setelah itu kita baca ke bawah, qiraatun, artinya kalau tambah alif lam, al-qiraatu, artinya adalah bacaan. Ya, santum. Kemudian ada misbahun. Kalau ditambah alif lam, al-misbahu, artinya adalah lampu. Haitun artinya dinding. Kalau ditambah alif lam, al-haitu. Hammam artinya adalah kamar mandi. Kalau ditambah alif lam, al-hammamu. Madkhalun, ruang masuk. Kalau tambah alif lam jadi al-madkhalu. Nah, ini huruf qamariyah. Kalau syamsiyah, kita lihat syahrun artinya adalah bulan. Syahrun artinya adalah bulan. Bulan di sini maksudnya adalah bulan kalender, di kalender, bukan bulan di langit. Tapi bulan di kalender. Bulan Juli, bulan Agustus, bulan Januari, atau bulan Hijriyah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Syahr. Asyahru kalau pakai alif lam. Syari' pakai alif lam. Asyari'u. Namanya tidak terbaca. Ini artinya adalah jalan raya. Kemudian suqun. Suqun pakai alif lam. As-suqu. Artinya adalah pasar. Ahsantum, pasar. Kemudian ta'amun. Artinya adalah makanan. Ta'amun, makanan. Pakai alif lam, at-ta'amu. Syurfatun artinya adalah balkon. Syurfatun, balkon. Pakai alif lam, asyurfatu. Kemudian setelah itu ada sitarun. Artinya khardeng. Kalau pakai alif lam, as-sitaru. Kemudian ada sa'ah. Artinya adalah jam. Sa'atun artinya adalah jam. Kalau pakai alif lam, as-sa'atu. Tabaq artinya adalah nampan. Kalau pakai alif lam, at-tabaqu. Sagf atau saqfun artinya adalah atap. Ya, atap. Kalau pakai alif lam, as-saqfu. Kalau lanjut ke halaman berikutnya. At-tadribu as-sadis, latihan yang ke-6, at-tadribu as-sadis. As-sayyaratul ula, mobil yang pertama. Dari sini ada kata-kata yang pertama. Kalau satu kita katakan wahidatun, satu. Tapi di sini kita tidak menghitung 1, 2, 3, 4, tidak. Tapi kita sekarang sedang mensifati lantai yang pertama atau lantai pertama. Nah, di sini bukan menghitung 1, 2, 3, 4, tapi mensifati mobil yang pertama, as-sayyaratul ula. Maka kita katakan al-ula, bukan satu. Kalau satu kita katakan wahidun, tapi di sini karena mensifati yang pertama maka kita katakan al-ula. Kemudian yang kedua adalah ini mobil yang kedua. Jadi yang pertama warnanya biru, kemudian yang kedua warna hijau. Maka kita katakan as-sayyaratu ats-tsaniyah. Mobil yang kedua. As-sayyaratu ats-tsaniyah. Kemudian as-sayyaratu, karena ini perempuan, maka kita ikuti perempuan. Nah, perempuan al-ula. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca di sini misalkan ini at-tadribu tadi, kalau kita baca di setiap kita mulai pelajaran, kita selalu baca at-tadribu al-awwal. Kenapa al-awwal? Karena at-tadrib mudzakkar atau laki-laki. Ini sudah kita jelaskan. Karena at-tadrib mudzakkar maka al-awwal, pakainya al-awwal. Kalau kata sayyarah adalah muannats, perempuan, ada tak marbutah.
Ingat selalu kalau ada ta marbutah, itu artinya adalah kata tersebut muannas atau kata perempuan. Dan kita gunakan di sini yang sesuai yaitu al-ula, bukan awal. Kalau as-sayyaratul awal salah, yang benar adalah as-sayyaratu al-ula. Nah, kemudian yang kedua as-sayyaratu tsaniyah. Ada ta marbutah di terakhirnya. As-sayyaratu tsaniyatu beda dengan at-tadribu. At-tadribu latihan kedua kita katakan at-tadribu tsani. As-tsani, tidak ada yahnya. As-tsani, at-tadribu tsani. Kalau ini as-sayyaratu tsaniyah. Kenapa? Karena as-sayyaratu pakai ta marbutah atau muannats. Jadi kita pakai as-tsaniyah. Kemudian yang ketiga as-sayyaratu ats-tsalitsah. As-sayyaratu ats-tsalitsah. 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 Nah, begini cara penulisannya kurang lebih ats-tsalitsah. Kemudian as-sayyaratu ar-rabi'ah. As-sayyaratu ar-rabi'ah, yaitu mobil yang keempat. Kemudian yang kelima as-sayyaratu al-khamisah. Al-khamisah. As-sayyaratu al-khamisah. Kemudian setelah itu as-sayyaratu yang keenam as-sadisah. As-sayyaratu as-sadisah. As-sayyaratu as-sadisah. Kemudian yang ketujuh as-sayyaratu as-sabi'ah. As-sayyaratu as-sabi'ah. Yang kedelapan as-sayyaratu ats-tsaminah. As-sayyaratu ats-tsaminatu. Kemudian yang kesembilan as-sayyaratu tasi'ah. As-sayyaratu tasi'atu. Yang terakhir as-sayyaratu al-ashiratu. As-sayyaratu al-ashirah. Nah, kemudian berikutnya at-tadribu as-sabi'. Latihan yang ketujuh. Lihat di sini yang ketujuh as-sabi'. Tadi kalau yang tadi kita baca as-sayyaratu as-sabi'ah, ada ta marbutah. Di sini as-sabi' tidak ada ta marbutah, ya. As-sabi' bukan as-sabi'ah. Ini as-sabi'atu. Ah, ya. Tidak ada ta ini, tidak ada ta marbutah. Kenapa tidak ada ta marbutah? Karena ini adalah mudzakkar. Ya, ini mudzakkar, tadrib mudzakkar. Kata laki-laki, oleh karena itu as-sabi' tidak pakai ta marbutah, as-sabi'u. Kalau dia perempuan kita pakai as-sabi'atu. اكتب مضاد هذه الكلمة كالمثال. اكتب مضاد هذه الكلمة كالمثال. Apa artinya? Uktub artinya adalah tulislah. Uktub artinya tulislah. Mudadda lawan kata. Hadhil kalimati, kata-kata ini seperti dalam contoh. Kalmithali. Kalmithali. Kemudian al-mithal contoh saghirun. Saghirun artinya adalah kecil. Kemudian lawannya apa? Di sini disuruh tulis mudad. Mudad artinya adalah lawan kata. Kabirun, lawan kecil, kabirun. Saghir, kabir. Qaribun dekat. Qaribun dekat. Ba'idun jauh. Ba'idun jauh. Kemudian fauqa artinya di atas. Fauqa di atas, ya. Kemudian yamina. Fauqa apa lawannya? Tahta, di bawah, tahta. Fauqa tahta. Kemudian yamina artinya sebelah kanan, berarti lawannya shimala, sebelah kiri. Ahsant. Ini tahta, ini adalah lawan fauqa. Fauqa lawan katanya tahta. Tahta artinya di bawah, fauqa artinya di atas. Yamina, ya. Kemudian yang kedua yamina, yamina sebelah kanan. Yamina artinya sebelah kanan. Lawan katanya adalah syamal atau shimal. Artinya adalah shimal, artinya adalah sebelah kiri. Shimal ya, pakai kasroh. Shimal. Kemudian setelah itu ini tahta sudah dengan fauqa, ya, artinya tahta di bawah, fauqa di atas. Kemudian setelah itu saghiratun. Saghiratun. Saghiratun artinya adalah kecil, lawan katanya adalah kabiratun. Kabiratun. Tidak ada di sini kabiratun. Kabiratun. Ini kabiratun artinya adalah besar. Kemudian wara'a artinya di belakang.
Lawan katanya adalah amama, amama, amama. Kemudian syamala, kalau pakai fathah artinya adalah syamal artinya adalah utara. Lawan katanya janubun. Janubun sudah dipelajari, janubun sudah kita pelajari. Janubun. Ya, janubun artinya adalah utara. Kemudian setelah itu ada kata syarq, timur. Lawan katanya adalah gharbun, gharbun. Kemudian yadkhulu artinya adalah masuk. Yadkhulu artinya adalah masuk. Lawan katanya yakhruju, keluar. Yakhruju artinya adalah keluar. Kemudian yajlisu artinya adalah duduk. Yajlisu artinya adalah duduk. Lawan katanya adalah yaqumu atau yaqifu. Artinya berdiri. Yas'adu, naik. Lawan katanya yanzilu. Yas'adu naik, yanzilu turun. Kemudian mughadaratun. Mughadaratun artinya adalah kepergian. Mughadarah. Mughadaratun lawan katanya adalah usulun. Mughadarah keberangkatan. Usulun artinya tiba. Ya. Kemudian tahbitu artinya adalah mendarat. Lawan katanya adalah tuqli'u atau lepas landas. Ya. Pesawat lepas landas, tuqli'u. Kemudian setelah itu at-tadribu ats-tsamin, latihan yang ke-8. At-tadribu ats-tsamin, latihan yang ke-8. Uktubil mutsanna wal jama' kal mithal. Uktubil mutsanna wal jama' kal mithal. Tulislah mutsanna dan jama' seperti dalam contoh. Uktub, tulislah al-mutsanna wal jama' dan jama'. Al-ka artinya seperti, al-mithal seperti contoh. Di sini kita lihat ada tiga istilah. Ada namanya mufrad, mufradun di sini. Mufrad artinya tunggal, kata tunggal. Kemudian ada istilah mutsanna. Mutsanna artinya dua. Jadi sesuatu yang dua disebut mutsanna. Kalau 3 atau lebih disebut jama'. Jama' artinya adalah 3 atau lebih. Jadi mufrad adalah kata tunggal. Contohnya misalkan mudarrisun. Kita lihat di sini ada mudarrisun. Mudarris satu orang guru disebut dengan mudarrisun. Ini namanya mufrad. Karena kenapa mufrad? Karena satu. Kalau 2 disebut dengan mutsanna. Ini disebut dengan mutsanna mudarrisani. Mudarrisani artinya adalah 2 orang guru. Nah, ini disebut dengan mutsanna karena 2 orang. Kemudian mudarrisuna. Mudarrisuna artinya adalah guru-guru. Nah, mudarrisuna, para guru ini lebih dari 2, 3 ke atas, maka disebut dengan mudarrisuna. Kita lihat di sini mudarrisun tunggal. Kemudian untuk duanya ditambahkan kata alif dan lam. Lihat di sini, perhatikan. Mudarrisun, kemudian ditambah alif dan nun. Ditambah alif dengan nun. Nah, ini yang terakhir, alif dengan nun. Ini untuk menjadikan atau merubah satu kata yang mufrad. Mudarrisun, sun, terakhirnya huruf sa. Kalau kita mau rubah menjadi mutsanna, menjadi 2, maka kita tambah alif dan nun. Mudarrisani. Mudarrisun menjadi mudarrisani. Mudarrisani. Mudarrisani artinya adalah 2 orang guru. 2 orang guru. Kemudian setelah itu ada yang namanya jama'. 3 atau lebih. Mudarrisuna. Caranya kita menjamak dengan menambahkan waw dan nun. Jadi kalau mudarrisun tambahin waw dengan nun. Jadi mudarrisuna. Seperti yang kita lihat di sini. Mudarrisuna. Mudarrisun. Artinya mudarrisun atau mudarrisuna adalah para guru. Mudarrisuna artinya adalah para guru, 3 atau lebih. Kemudian setelah itu, kalau kita tahu ini, maka kita sekarang bisa mengerjakan soal-soal di bawah ini ya. Mudhifun, lihat. Dia namanya mufrad, artinya tunggal.
Kemudian kalau menjadikan dua, kita tambahkan alif dengan nun, mudhifani, mudhifani. Nah, ini seperti ini tidak ada masalah. Mudhifani. Kemudian setelah itu tayyarun, tayyar. Nah, maka di sini bentuk duanya tayyarani, tayyarani, alif dengan nun. Kemudian tambah waw dengan nun untuk jamak, untuk 3 atau lebih, tayyaruna. Ya. Jazzar sama juga, jazzarani, jazzaruna. Mumtaz. Hammalun artinya adalah kuli panggul ya. Hammalun 1, hammalani 2, hammaluna 3 orang atau lebih. Kemudian setelah itu jaddatun. Jaddatun artinya adalah nenek. Ya, jaddatun. Kalau 2 orang jadi jaddatani. Jaddatani. Ditambahkan alif dengan nun. Jaddatani. Kemudian seperti ini jaddatani. Nah, ini perempuan. Jaddah adalah perempuan. Kalau tadi di atas laki-laki. Kalau 2 kita tambahkan alif dengan nun. Kalau 3 atau lebih kita tambahkan alif dengan ta. Jaddatun, jaddatun. Kemudian setelah itu jaddatun, jamak, bentuk jamak, kita pakai alif dengan ta. Di sini ada tambahan alif dengan ta, bukan alif dengan nun, tapi alif dengan ta maftuhah. Ta yang di sini disebut dengan ta maftuhah. Ini adalah ta al-maftuhah, ta yang terbuka, bukan yang bundar. Kalau ini bundar namanya marbutah, kalau yang ini namanya maftuhah. Taib. Kemudian masahatun artinya adalah masahatun artinya adalah luas. Ya, luas tanah misalkan, masahatul ard, luas tanah. Masahatun kalau bentuk duanya masahatani. Tambahkan alif dengan nun, kemudian bentuk banyaknya masahat, alif dengan ta. Mahattatun artinya adalah terminal atau mahattah, terminal bis atau kan stasiun. Kalau 2 mahattatani. Kalau 2 stasiun kita katakan mahattatani. Kalau 2 atau lebih, 3 atau lebih kita katakan mahattat. Ta-nya dipanjangkan, kemudian ta maftuhah seperti ini. Kemudian maktabatun artinya perpustakaan. Kalau 2 maktabatani. Kalau banyak maktabatun, alif dengan ta, maktabatun. Isyarah 1. Kalau 2 isyaratani, isyaratani. Kalau banyak isyaratun, isyaratun. Ya. Kemudian setelah itu at-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9, latihan yang ke-9. At-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9. Iqra washkul akhiral kalimati allati tahtaha khat. Iqra artinya bacalah, washkul artinya dan berikan syakal. Berikan syakal artinya berikan harokat. Berikan harokat fathah, dhammah, kemudian kasrah. Akhiral kalimah, dan akhirah bukan akhiral kalimah, pada akhir kata allati tahtaha khat, yang diberikan garis bawah. Tahtaha yang di bawahnya, khat di bawahnya ada garis. Misal yaqta'u bakrun al-lahma bis-sikini, bis-sikini. Ya, seperti ini. Nah, ini kita belum pelajari kenapa dia harus pakai ba, kenapa harus pakai kasrah, nanti akan kita pelajari insyaallah. Kita artikan saja, yaqta'u bakrun al-lahma artinya bakar memotong daging dengan pisau. Ya. Yatanawalu bakrun al-lahma bisyaukati. Yatanawalu bakrun al-lahma bisyaukati. Bakar memakan daging dengan garpu. Bakar memakan daging dengan garpu. Fil madkhali asya'u kathiratun. Di ruang masuk ada banyak hal atau perkakas yang banyak. Al-usfuru 'ala syajarati. Al-usfuru 'ala syajarati. Burung kecil ada di atas pohon. Kemudian as-suqu ba'idun an mauqifis sayyarat. As-suqu pasar, ba'idun jauh, an dari mauqifis sayyarat, tempat pemberhentian mobil atau tempat parkir mobil. Kemudian Muhammadun qaribun minas suq. Muhammad dekat dari pasar. Kemudian
hujratul qiraati kabiratun. Ruang membaca besar. Bakrun yumsikul kitab. Bakrun yumsikul kitab. Bakrun memegang kitab. Fil baiti hadiqatun wasi'atun. Di rumah ada taman yang luas. Fil baiti hadiqatun wasi'atun. Ya.